Iya, teman-teman dan ya, kita langsung ceritanya dulu gitu ya. Oke, baik teman-teman saya sudah menjawab. Terima kasih atas jawabannya tentang trust issue. Kita juga lihat kalau dari di penjelasan tadi dia apa. Baik, teman-teman sekalian silakan lihat sebelum ke sini kita ya. Kalau dari segi definisi seperti yang disebutkan oleh Bio dan Philip tadi sudah pas ya kira-kira trust issue itu ada di mana seseorang kehilangan rasa ya terhadap orang lain yang disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Ketidakpercayaan ini bisa jadi dalam taraf yang wajar, tapi juga bisa jadi dalam taraf yang over dan berlebihan sampai mengganggu kehidupan seseorang. Kalau dalam taraf yang wajar, proses ini akan mendorong seseorang untuk mengembangkan sikap hati-hati dan waspada, terutama jika ia memiliki baru atau sesuatu yang belum pernah yang sebelumnya. Orang ini kemudian punya sikap, ya, kalau dia punya kelas itu yang volumenya standar, yang tidak terlalu berlebihan, dia masuk kepada situasi yang baru, dia akan mengembangkan sikap waspada. Dan itu boleh pada dan sangat. Nah, kenapa sih seseorang itu masuk ke berikutnya? Kenapa seseorang bisa punya trust issue? Alasan pertama ada beberapa alasan. Kenapa seseorang itu bisa tidak percaya kepada orang atau kehilangan kepercayaan? Sebabnya apa? Itu disebabkan oleh tentang keseimbangan yang di dalamnya ada prinsip yang dulu bertempat. Maksudnya gimana? Gitu ya. Sekarang teman-teman usianya berapa? Berapa? 20. Ada yang lebih dari 20? 25. Berapa lagi? Semester berapa ini? Ya, semacam ya. Saya ya. Oke, teman-teman sekalian tidak tahu. Ya, jadi kalau mau kita lihat di rentang perkembangan manusia, kalau mau kita lihat di rentang perkembangan manusia, tidak kali gitu ya. Kalau sekarang berusia sekitar 20 ya, ya, maka perjalanan dari 0 sampai 20 tahun itu sebenarnya terdapat yang kita tidak berhasil dengan tuntas sampai buat seseorang pada usia 20 tahun ini memiliki sesuatu yang tidak dari sebelumnya. Banyak sekali bisa menjelaskan sama krisis apa sih yang harus dilalui seseorang mendapatkan kepribadian yang sehat. Salah satunya kalau dari psikologi pasti sering banget ya dengan teori ini. Gitu ya. Salah satunya adalah psychosocial stage yang dimiliki oleh teorinya Erikson psychosocial stage. Dalam ini pernah. Nah, kalau teman-teman dengar, ada yang dengar boleh teman-teman? Ada ya beberapa. Saya sih dari. Kalau sekarang usia teman-teman ada 20 tahun, yang salah isi jadi sebenarnya pakai dasar teorinya dia dimulai ketika infan atau infansi ketika bayi, gitu ya. Di sana terjadi krisis adalah versus mistrust. Keadaan di mana ketika seseorang itu di usia 0 sampai 6 tahun dia perlu mengembangkan rasa percaya pada lingkungan utamanya. Pada Tuhan yang ideal itu adalah ibu dan keyakinan sekolah dan ibunya. Pada ibu yang kurang ideal siapa dijadikan ibu bagi seorang bayi yang sedang yang hadir selama dia asal gitu ya, mungkin kalau ibunya nggak ada nenek kakeknya atau siapa itu yang dijadikan di usia 6 sampai 8 tahun. Apa yang terjadi pada mas ini menurut Erikson justru di usia 0 sampai 1 tahun itu adalah fase krisis
di mana seseorang itu sedang mengembangkan kemampuannya untuk percaya lingkungan. Contohnya, kalau ada anak gaji nangis, gitu ya, gitu ya, dia minta itu, tapi dia tidak mendapatkannya, gitu ya, maka pendidikan ini maka seorang bayi, gitu ya, mulai menemukan ketidaknyamanan dengan orang sekitar, termasuk dia tidak percaya mengembangkan sikap tidak percaya diri. Kenapa? Aku gak ya. Di masa bayi itu terabaikan, entah karena ibunya nggak mengerti, entah karena ibunya nggak mengerti bagaimana seorang bayi, sampai kemudian si bayi ini gitu ya berada di lingkungan dia tidak percaya lingkungan terdekat. Tapi kan bayi nggak bisa diatur ngobrol, tapi biasanya bisa dari kata-katanya. Ya, anak bayi itu kalau aman, dia merasa lingkungan sekitarnya itu secure dan dia percaya dengan orang lain, itu biasanya kan kelihatan dari ekspresi wajahnya. Kalau sampai bisa bicara dengan lancar, berarti, tapi kita lihat dari ekspresi wajahnya. Kalau dia orang baru melihat ketakutan, pasti ada sesuatu yang dekat dia dengan lingkungan pertama. Tapi kalau bayi itu orang baru, dia bisa senyum, gitu ya, atau dia bisa dengan orang lain yang tidak dia kenal, kemungkinan di situ ada sesuatu yang sudah terjadi, dia hanya berinteraksi dengan ibunya sebagai pilihan dia temui, berinteraksi dengan bapaknya, berinteraksi dengan orang sekitarnya, begitu dia merasa, oh ya, saya aman, saya diterima, saya diberkati Tuhannya, maka dia mengembangkan rasa percaya itu. Dimulai dari lingkaran kecil, nanti tinggalnya besar. Dia dinamakan ya, maka tumbuh trust di sana. Trust ini menjadi modal penting untuk berinteraksi dengan orang di luar lingkaran kecil, bapak ibu atau orang yang sebenarnya. Ketemu tetangga bisa, gitu ya, ketemu rekan-rekan ibunya, misalnya si bayi ini diajak ya. Kalau dari rumah dia sudah mengembangkan sikap saya, maka ketemu orang lain pun gitu ya, dia berikan dengan orang lain. Tapi beda yang sampai tersebut ini banyak proses migranya, dia banyak ditolak, gitu ya, nangis sedikit dibentak. Atau dia itu ngomong bersama respon ya teman-teman, tapi dia bisa baca ekspresi, gitu ya. Misalkan dia nangis, dia malah gitu ya, nangis terus dari tadi. Ya, dia nggak sama respon itu, tapi dia bisa respon pada ibunya. Kalau ibunya tuh nggak suka sama dia akan merasa tertolak oleh ibunya sendiri. By the way, bayi itu bisa ibu nonton ketika dia sudah duduk di luar, tapi pas dia di dalam lagi, dia bisa merespon sifatnya. Karena ada penelitian yang menemukan ya, seorang bayi yang kemudian di dalam hati itu dicari nggak ada, gitu ya, dicari nggak ada, ketemu dia pojok gitu ya, dia ada hati. Nah, harusnya dia berada di tempat yang normalnya di tengah-tengah gitu ya, dia nggak ada, ternyata dia pojok belakang gitu ya, menyembunyikan diri setelah dicari yang di dalam sama sekali lagi, jadi nggak kemudian dengan ini semacam menunjukkan dengan fisiologis ya, tubuhnya itu disembunyikan di belakang sehingga dia seolah-olah dia yang tidak diterima apa yang bisa. Jadi buat aspek dari saya dari ini mbak ini besok mau jadi ibu apa? Mas jadi bapak. Kalau menikah itu jangan siap untuk jadi suami. Kalau menikah itu jangan cuma siap untuk jadi istri, tapi siap menjadi bapak dan siap menjadi ibu itu berarti siap direbut anaknya, menjadi bapak siap membahagiakan istri dan anaknya. Karena banyak kasus yang kami tidak bahagiaan istri saat itu dimulai dari faktornya perhatian suami. Suaminya mulai nggak peduli sama istrinya, gitu ya. Itu menyebabkan stres yang sangat besar pada istrinya. Terus akhirnya berdampak di emosional bayi. Dan juga menjadi bagian yang menarik teman-teman yang tidak hotel, gitu ya. Ngomongin trust isu itu ternyata dimulainya sakit dari bayinya itu dalam. Jadi kalau seorang ibu itu banyak stres ini ya, karena tidak terbahagiakan oleh pasangannya atau dia mendapat banyak sekali tekanan eksternal, kalau ibunya stres dengan tekanan-tekanan eksternal, psikologinya itu tidak.
Kortisol itu apa yang teman-teman bukan semuanya tentang sol ya. Kortisol adalah salah satu ya hormon yang ada dalam tubuh manusia yang itu kalau yang banyak itu menandakan seseorang berada pada tekanan. Kalau teman-teman main game ada sebagai objek gitu ya atau nonton drama Korea dia sampai dengan mendebarkan hormon apa adrenalin gitu. Jadi IPK-nya pasti bagus ya. Menandui jangan. Jadi ada dalam tubuh kita itu hormon-hormon yang berfungsi sesuai dengan situasi yang stimulan. Kalau kita tertantang, adrenalinnya naik. Kalau kita bahagia, oksitosin ya. Kalau kita gitu, yang membahagiakan, oksitosinnya naik. Kalau kita banyak stresor, kortisolnya. Nah, anak bayi janin yang di dalam perut itu bisa meriksa hormonal. Kalau banyak stresornya, masuk melalui placenta, kemudian masuk ke dalam si janin ini. Jadi janin ini sudah mendapatkan transferan bukan dari antibiotik, tapi dia mendapatkan kortisol yang cukup banyak dari ibunya, sehingga ini sudah punya potensi stres sejak dari bayinya. Nanti kalau dia sangat mungkin dikit-dikit dari masalah itu karena dia dari dalamnya sudah banyak ya limpahan kortisol. Jadi ini ilmu yang menarik yang bapak-bapak dari ibu sama bapak. Teman-teman mungkinnya semester yang 1, 2, 3, 4, 5. Kalau seperti ini selama bekal harus tetapi mendekati menikah justru jauh sebelum menikah teman-teman sudah tahu ini untuk mempersiapkan diri menikah itu bukan cuma siap dengan romantisme antara dua manusia yang disatukan di belakang foto-fotonya gitu ya dengan kemegahan artinya tapi menikah itu siap dalam tanda kutip menukar kenyamanan dengan pengorbanan dalam proses. Nah, oke, balik lagi. Sehingga saya dilakukan oleh gitu ya. Kalau kita bicara trust and mistrust, Erikson menempatkan ini di fase infansi 0 sampai 1. Itu menandakan bahwa sebenarnya ketika seseorang lahir untuk bisa bertahan, survivalnya yang dia gunakan adalah rasa percaya ini. Kalau dia percaya dengan ibunya dan sebenarnya, maka itu jadi modalitas berinteraksi dengan orang lain. Dia punya keberanian untuk bertemu orang lain, dia punya keberanian bersosialisasi dengan orang lain. Nanti akan kelihatan di stage usia berikutnya. Kalau sampai 1 tahun, kalau ini dia berhasil mengatasi krisis, terus dia bisa keras, gitu ya. Nanti di early childhood usia 2-3 tahun, dia lebih mudah memiliki autonomi. Kalau pakai bagian dia akan punya kemandirian. Karena dia punya kepercayaan diri yang dimulai dari keluarga yang keras. Terus nanti naik, gitu ya, pada usia play age, 4 sampai 6 dia akan punya inisiatif, gitu ya, yang kemudian nanti akan sampai di fase-fase berikutnya. Kalau krisis ini bisa dilalui dengan baik dan secara pribadi itu kokoh, ini menurut Erikson psychosocial stage. Jadi kalau pertanyaan orang bisa punya isu literat, kepengasuhan yang menjadikan dia menjadi betul memiliki trust issue. Kepengasuhan yang mana? Kalau berdasarkan Erikson, kepengasuhan di usia 0 sampai 4 tahun, gitu ya. Nanti kalau kita padukan dengan teori dari Mariti, bisa jadi 0 sampai 1 ini selamat. Apa itu yang dimaksud selamat? Ya, nggak ada masalah. Selamat ada sama orang-orang yang anaknya diperhatikan, anaknya dipedulikan, tapi gitu ya, pada usia-usia berikutnya dia mendapatkan banyak sekali pengabaian. Pengabaian dari di usia 0 sampai 1 3 tahun itu menyebabkan ukuran otak yang harusnya kepala dia bisa jadi setengah tepat. Coba pegang kepala yang normal ini nggak bisa diukur pakai
perangan karena bisa lewat untuk bisa dan seterusnya. Nah, kalau anak kecil itu usia 0 sampai 3 tahun sering dibentak teman-temannya dia sering mendapatkan verbal abuse. Kamu ini gini aja nggak bisa gitu ya. Temenmu itu loh udah bisa naik sepeda, kamu nggak bisa. 0 sampai 1 tahunnya nggak masalah, dia disayang-sayang gitu ya, dia mendapatkan dari orang sekitarnya. Tapi dalam kemajuannya sampai dia menjangkut, sampai selesai play age, sampai ke school age, dia selalu mendapatkan bentangan-bentangan dari orang yang jadi bagian dari satu atau maka itu bisa menjadi faktor resiko seseorang mengembangkan keras karena seringnya mendapatkan verbal abuse dari orang tuanya, dia menjadi kehilangan rasa percaya diri. Kalau bahasa psikologi orang hidup dengan self esteem, dia akan mengembangkan tidak mampu. Saya memang nggak layak untuk dihormati, saya juga nggak layak untuk berjuang untuk masa depan saya. Saya ini memang bodoh, saya ini memang tidak sekitar teman-teman saya. Dia mengembangkan perasaan seperti ini di usia SD yang ini menjadi faktor resiko yang sangat kuat. Nanti kalau dia pasti yang kayak teman, dia akan punya perasaan ini. Kenapa? Gitu. Harga diri telah hancur di masa kecil karena verbal abuse itu datang dari keluarga pertama dan juga proses yang dia sama teman-teman bullying, gitu ya, sering diejek di sekolah dan seterusnya. Jadi penelitian menunjukkan 50% gangguan mental pada dewasa itu dimulai dari usia dan remaja. Jadi tidak bisa diabaikan kalau anak-anak itu bisa diabaikan seperti kena abuse atau beban physical abuse dari keluarganya circle tidak bisa meledak seperti bom waktu kalau triggernya itu sangat kuat. Yang dibesarkan dengan keadaan aja itu sangat terjadi suatu hari dia apalagi besar keadaan tidak sebanyak dari orang terdekat sampai seluruh mananya dia. Nah, oleh ya salah satu ini kalau merasa percaya nggak percaya dengan orang lain, teman-teman bisa mulai dari si usia yang SD masih naik kelas dia dibully. Saya pernah nggak ya SD kalau pernah oleh siapa gimana perasaan teman saat itu masih ingat atau tidak? Kayaknya sih biasa aja gitu ya, masa ya. Tapi kadang-kadang kayak gitu tanpa kita sadari jadi orang-orang yang tidak berharga. Beberapa waktu yang saya yang langsung lain yang sangat itu ya, yang keras ini mulai berkurang jika dan menikah dengan yang sangat mencintainya dan memahaminya, maka itu mulai menurun. Sebelumnya kelas itu menjadi sesuatu yang sangat menyiksa beliau karena dia Dewi sama dalam arti tidak diaku anak dan ayahnya. Tapi kalau dia pergi sama bapaknya, bapaknya itu karena dia pak jawab keponakan saya pada teman-teman. Beliau dilempar dari lantai 2 kalau bapak masuk saya punya itu saja. Pengabdian dan ketidaktahuannya sebagai bagian dari keluarga tidak seperti jadi ini dari mitologi dia berpengaruh pada perasaan sebab saya itu berharga sehingga kalau berrelasi sama orang lain triggernya itu enggak. Kenapa? Ya karena dia proses pengasuhan yang jebol di sana sampai membuat lubang dalam jiwa seseorang. Sampai dewasa. Ini alasan pertama kenapa seseorang itu transmisu, gitu ya. Ada pengasuhan yang tidak pas hingga menghasilkan lubang jiwa dalam diri seseorang sehingga seseorang itu tidak percaya dengan orang lain karena dirinya pun di waktu kecil tidak diberi kepercayaan cukup, tidak disayangi dengan kasih sayang yang cukup. Oke, ini alasan pertama. Alasan kedua, teman-teman sekalian finansial dalam yang transmisu seperti yang disebut oleh pasien tadi ya. Karena
ada komitmen yang dicederai. Judul besarnya itu. Komitmen dalam hal apa saja? Ya, komitmen dalam hal apa saja? Misalkan, gitu ya, berproses dari manusia sampai usia 20 tahun mungkin. Teman-teman pernah dikecewakan sama kakak kandung atau adik kandung? Katanya mau main ke Jogja, tunggu sudah disiapin makanan, ternyata membatalkan sedih. Padahal kita sudah nyiapin semuanya. Nanti kalau dia bilang, nanti aku ke Jogja lagi, gitu ya, kita udah tak. Ada trust isu di sana, kecewakan. Oleh siapa? Bisa oleh orang terdekatnya kita. Bisa juga dalam kuliahnya kita. Ya, nanti aku mau kuliah tugas kok, gitu ya, kerja kelompok, kuliah tugas. Ngumpulnya ke kita. Ya, kalau kami dulu ini di UGM ya, karena beberapa teknik panel di sana kurang relevan begitu. Misalkan kerja kelompok, ada satu yang tugasnya ngumpulin semua kerjaan teman-temannya. PPT-nya ini ya, di bagian dapat satu, dapat dua, dan tiga, kemudian satu. Ya, terus ada teman kita bilang gini, nanti sebelum deadline, dan kumpulin wes, gitu ya. Teman kita dari itu, dia dapat jatah satu. Setelah 3 jam dan deadline dia nggak kumpulin, kita hubungi adalah aku yang kita cari bosannya dia nggak. Next time mau nggak sekolah kalian? Mau nggak? Itu bisa terjadi, bahkan satu kali kejadian itu sudah bisa menghilangkan kepercayaan seseorang karena adanya komitmen yang dikhianati atau adanya komitmen yang dilanggar. Bisa saudara kita, bisa simbol-simbol pertemanan. Jadi ya, bahkan dari jurnal ya, sekali dalam yang menunjukkan bahwa transisi itu muncul karena dikhianatinya komitmen yang lebih serius di antara perempuan dan laki-laki. Punya pacar? Bilang enggak, baru ini kan? Bilang iya, kok dia punya? Gitu. Pada sebagian kasus orang yang dalam hidup untuk punya girlfriend, boyfriend, dan seterusnya, itu sangat mungkin mereka dalam hubungan itu, dan gitu ya, ternyata dalam hubungan personal ya, teman-teman ya, tadi hubungan keluarga, hubungan pertemanan, hubungan ikatan antara laki dan perempuan sama hubungan seks, gitu ya, ini punya korelasi positif dengan life satisfaction. Bagaimana seseorang itu hidupnya puas karena sana ada kepercayaan, gitu ya, itu berkorelasi dengan artinya semakin seseorang itu bisa dipercaya, maka semakin puas kehidupan pastinya meningkat. Gitu ya, itu ada penelitiannya dan sudah terbukti. Nah, termasuk juga dalam pernikahan juga seperti itu. Gitu ya. Trust ini memang masuk pada semua kita dengan siapa. Pasti akan membutuhkan trust sebagai bagian dari kegiatan kita berrelasi dengan orang lain. Dalam pernikahan trust, ini pernah mendapati kasus ya, belum lama ini gitu yang di meja-meja konseling banyak sekali jadi yang datang suaminya gitu ya, Mas besok kalau nikah jangan coba pendidikan mata-mata perempuan lain sangat menyukai perempuan. Gitu ya. Coba saling bertanya sedang bingung ya, boleh tidak tanya sebelum tanya sebelumnya mas. Kita kalau udah nikah jangan selingkuh ya. Banyak sampai di meja konseling lagi gitu ya. Biasanya ibu yang datang kemudian sambil berseberangan gitu ya. Apakah ibunya ini datang yang bukan ini, gitu. Kan memiliki kejadian masalah di kecemasan sama lagi tidak harus fakta. Akhirnya misalnya, kalau dikecewakan, kalau ketika dia menikah, dia punya trust issue yang sangat kuat sama wujud suami. Kenapa? Karena itu dikecewakan oleh seorang ya. Sekarang dia akan menikah, ya kalau sampai laki-laki yang lebih aja dan perempuan yang bukan mahasiswa ya terlihat susah, istrinya ini akan tergantikan kesedihan masalahnya dan telah itu akan sangat kuat sekali. Kan kita itu ya seperti ini. Jadi ya, mereka udah sangat kuat apa gitu ya, istrinya udah sangat terluka, gitu ya, atas apa yang dilakukan oleh suaminya,
sedangkan istrinya punya faktor resiko, tentunya mengalami kejelasan dan laki-laki. Sehingga ketika berrelasi lagi dengan seorang laki-laki, perasaan sangat kuat. Sehingga, jadi ya, kalau teman-teman pengen track, gitu ya, apakah saya ini punya trust atau tidak, dan parenting yang pernah kita terima, bukan untuk menyalahkan orang tua, untuk mengenali diri kita lebih dalam, kedua, dan komitmen kita dengan orang lain dalam berbagai peran, kita dengan kakak adik kita, atau kita dengan teman kita dengan siapapun yang komitmen dalam garis biasanya muncul tidak berkali-kali untuk melanggar itu ada beberapa satu kali dilanggar itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, teman-teman saya dalam materi apa? Trust ini bisa muncul ketika seseorang sedang berada dalam interaksi. Kalau ini levelnya sudah terdiagnosis, ya sudah terdiagnosis, biasanya diagnosisnya yang tidak agak berat. Like this, seperti ini, seseorang dinyatakan punya disorder atau mental illness itu ketika sudah melalui 4 tahap dari bawah. Sehingga mental illness itu tidak pernah jadi kalau teman-teman beberapa hari galau, ya terus beberapa hari nggak pengen ketemu orang, terus bilang kayaknya aku stres, jangan terlalu cepat mendiagnosis. Keadaan kita lagian orang yang berwenang menegakkan diagnosis jangan sekali pansel diagnosis itu akan menambah titik kemasan. Jadi ya, ada situasi-situasi mental illness itu yang buat seorang kelas gitu ya, misalkan seseorang itu pernah depresi, sebabnya karena dihianati bukan teman dekat, gitu ya. Sebabnya karena sama teman dekat. Kalau depresi itu sedang aktif, malah semua orang itu bisa jadi dijauhi sama beliau karena sepatu disakiti oleh dengan yang sama. Jadi stres berawal yang stres sama pelan-pelan. Berapa ya? Salah satu ya. 3 di rumah yang tinggi, ketemu orang dengan model kayak gini itu transmisinya muncul. Jangan memperhatikan kecewa saya. Tapi itu orang yang ya mengikuti generalization. Orang itu kalau sudah memiliki beberapa gejala mental, dia bisa melakukan generalization yang seperti satu orang dia generalisasi semuanya. Sehingga dia karakter yang sama itu jadi transisi. Gitu ya. Nah, tapi sampai ke orang itu mendapatkan diagnosis bahwa dia mengalami mental disorder dan mental illness, jadi dia harus melalui tahap. Tahap pertama, menurut saya tidak ada di topik ya, bagaimana kita mengenali gejala kesehatan yang semakin menurun sampai jadi mental tahapnya. Tahap paling pertama adalah setelah itu berada pada situasi atau no problem disorder. Maksudnya bagaimana? Gini ya, mungkin nggak orang hidup itu nggak punya masalah. Coba tanya mas sebelahnya, mungkin nggak orang hidup itu nggak punya masalah? Tidak mungkin. Tapi ada orang yang hidupnya tuh enak banget. Pernah cuma kayak gitu, dia pokoknya ikannya bagus terus, gitu ya, terus banget sama persen, dapat protein, dan itu pokoknya bagus gitu. Kayak bisa, dia merasa senaganya, dia kok kayaknya enak banget. Kita kalau saya mungkin ya kepala dari atas itu sekali itu dengan mantap dari sini habis informasi ada informasi gitu ya saya ya basah banyak bocor temennya lewat pakai mobil titik kita malah yang ulang di bagian itu dan seterusnya tidak pernah ada ini teman-teman yang tidak punya masalah. Selama dia di atas sana, sudah Allah jaminkan walana berbuat nakun bisyai minal khalu pasti banget akan kami uji dia bisyai itu dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu tidak terlihat di mata kita, bisa jadi dia sedang diuji dengan sesuatu yang tidak pernah kita lihat.
Ada orang yang punya mapan banget hidupnya teman-teman, mana-mana enjoy ya pakai mobil, melihat orang lain, tapi tidak pernah kita tahu ternyata ingin dia diuji oleh Allah yang selama ini dia sembunyikan sampai sampai tidak tahu. Ya, kalau dia sedang menghadapi penyakit itu, dia bisa guling-guling saking kesakitannya, ada orang yang tidak. Jadi kelihatannya hidupnya enak aja, padahal kalau kamu sakit ya, dunia itu terasa luntur di hadapan. Orang yang sakit ini melihat dunia yang kalau kamu sih dia jangan kayak orang yang mungkin lebih baik dari dirinya, dia melihat Allah hidup orang kok banget gitu ya, bisa mana pun kemudian dengan itu gitu. Dia melihat dari sekian tidak ada, makanya dia mengatakan sekian lebih enak. Nah anyway, tidak pernah ada orang yang apa ini yang tidak sia-sia. Fokuslah pada hidup kita sendiri dan jangan terlalu mengambil hati dengan memperbandingkan hidup kita pada orang lain. Engkau akan menjadi manusia yang kurang bersyukur atau bandingkan yang lebih atas, dan engkau menjadi manusia yang kurang bersyukurnya kalau engkau bandingkan dengan yang bawah dalam konteks tertentu. Fokuslah pada hidupmu, Allah tidak berlaku menjadi orang lain, tapi Allah tanggung jawab dan hidup kita. Apapun yang Allah takdirkan itu pasti yang terbaik. Kalau seseorang itu sudah berposisi dan dia bisa mengkopi, dia bisa menghandle hujan itu, maka yang terjadi adalah no distract. Dia nggak banyak striker yang mengganggu kehidupan. Ini namanya no distract. Bukan no stresnya ada, tapi ketika itu bisa dikelola, maka jadinya no distract. Tidak ada tekanan-tekanan yang membuat depannya terhambat. Kalaupun terhambat, paling cuma sedikit saja, tapi dia punya fungsi kehidupan yang baik. Tandanya apa? Orang-orang yang masih punya fungsi kehidupan yang baik di kontinum yang sebaik. Orang yang sehat mental itu, gitu ya, masuknya di sebelah ini, mental fitness and healthy ini, gitu ya. Nanti kalau sudah masuk ke acting itu alam gangguan mental itu udah mulai bunyi. Dia punya satu, punya dua, hilang lagi, balik ke bunyi lagi ke acting. Kalau di acting ini segera ditangani, orang langsung ke injury dari tangan ini, jadi dia dalam kondisi illness. Nah, orang kalau belajar dan stres, kondisinya seperti apa? Contohnya seperti karena negara yang banyak. Supaya emosional, social function, dia punya emosi dia yang cukup tentang keberadaan ya, bahwa ini adalah Allah yang memperjuangkan hidup. Yang pasti kita bernapas bahwa Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat dan kembali, gitu ya. Dan saya akan mengatakan segala sesuatunya lebih baik dari kemarin ini, supaya emosional and social function. Ada kepercayaan diri yang dilatar belakangi bukan karena dia kaya. Ada kepercayaan diri yang dilatar belakangi bukan karena dia pintar. Kepercayaan diri paling besar itu tidak dimoderatori, teman-teman, tidak muncul, tidak disponsori oleh hal-hal duniawian. Karena kaya dia jadi pede, karena cantik dia jadi pede, karena pintar dia jadi pede, karena banyak ekonomi dia jadi pede, karena banyak orang yang menyukai dia, self-esteem-nya masih berharga naik. Siapapun yang menjadikan faktor dunia itu sebagai harga diri, jangan jatuh dari darinya kalau berhilang. Dulu dia menjadikan cantik, gawat satu sudah bikin dia depresi. Dia dulu percaya diri karena dia kaya. Dengan harta yang semakin turun, dia bisa sangat kolaps. Maka keberhargaan tingginya seperti dia sampai dia punya kesehatan yang bagus, dia itu bukan yang dengan pinjaman. Yang menentukan adalah selama saya adalah yang Allah yang yakin betul bahwa Allah itu akan peduli dengan saya, selama itu pula saya hidup yang terbaik. Selama saya adalah hambanya Allah, itu pula akan peduli dengan itu yang membuat dia berani terus melangkah apapun aspek dunia yang dia pilih tidak ada.
Justru dia ngedown, dia jauh dari Allah, dia down, dia merasa kehilangan Allah, dia hidup dia foya-foya, bayi hidup dia pacaran dia dengan kelemahan, dia menguasai negara-negara itu jadi dibolehkan dalam Islam, dia downnya gitu ya. Bapak dunia tidak terlalu banyak memahami dia itu cikal bakal kesehatan mental semuanya dari bagaimana dia memperhatikan antara dia dengan Allah, dari situan cikal bakal itu diperkirakan. Nah, apalagi nih gejala orang yang bukan gejala indikator orang yang distres, dia banyak tantangan, banyak tekanan, ya. Nah, tapi dia bisa menyikapinya dengan benar sampai menghasilkan situasi dari for and days, ya baik dia siap dan berenergi menghadapi tantangan. Ini indikator orang yang mental fitness, kesehatan mentalnya itu banget. Besok dari sini siap, iya mentalnya seperti dia. Ya, selain lagi mental ini. Mengadaptasi tanya sama diri kita, are you okay? Gitu ya. Kenapa kita takut menghadapi hari Senin gitu ya? Ya, nggak bisa bertahan. Kalau itu berarti kita sedang mencintai kenyamanan dan kita bukan menangkap disiplin ya, tapi kita sudah terlalu mencintai kenyamanan untuk berkorban dari berjuang. Ini mental berjuangnya yang harus ditanyakan, bukan kesehatan mental secara spesifik, tapi mental berjuang. Itu banyaknya kesehatan mental ini sering yang konteksnya gitu. Untuk atlet striker, ya strong dia punya kemampuan kalau itu yang membuat lagi mulai nanti dosen kuliah pikirannya itu muncul impuls dorong. Hari ini Sophie lagi 50% diskon di ongkir. Pikirannya mas, ayo selesai kuliahnya, akhirnya menjadi apa? Orang yang sadar kan bisa mengeluarkan impuls sesuai dengan kondisi. Kalau dia yang dia dikontrol dulu, saya kan yakin tetaplah perhatian sabar setelah saya dapat selesaikan urusan berikutnya. Makanya dalam Islam sudah sangat cepat. Kalau nggak selesai saja urusan lagi, itu penanda strong impulse control. Kita mengontrol impuls yang muncul saja yang selesai terhadap satu kali. Belum yang jalannya kemana-mana. Nah, yang seperti ini yang bukan jadi indikator aktivitas. And then kita bahas ya ya tadi alasan tiga kenapa seseorang yang minta masuk adalah dia sedang berada dalam kondisi tertentu. Jadi ya untuk seseorang biasanya dia dalam kondisi stres kan dia benar-benar tampil pas tadi ya. Tapi kemudian kalau dia stres, dia tidak merespon dengan tidak respon dengan benar, contohnya gimana? Di mana ya dosen? Terus dia menjadi overthinking dengan marah-marahnya dosen. Overthinking yang terus ditanggapi ya dengan pikiran-pikiran negatif itu bisa membuat seseorang mulai terkena mental distress. Jadi stres itu tuh mulai bermasalah dirinya sampai menghasilkan situasi di mana seorang dia punya perasaan seperti ini, pesimistik. Apa-apa tuh dibikin pesimis banget. Itu mulai muncul mental distress. Kondisi di mana stres itu mulai memunculkan masalah dalam diri kita, dan yang mulai tertimpa juga ya. Kayaknya saya nggak bisa ini maksain tugas-tugas kayak ini. Kenapa? Jadi mantan. Terus banyak semuanya teman-teman baca di situ ada bagian dari edukasi mental juga. Jadi mudah marah, mudah sedih, irritable, dia terlalu tersinggung ya. Ada stres-stres yang tidak berhasil kita coping sampai membawa kita pada titik muncul stres yang tidak berhasil kita coping jadi mental berat. Kalau nggak direspon lagi, kita jadi pesimisnya sudah sangat kronis. Gitu ya, sehingga menghasilkan pribadian yang sangat apa-apa dibikin sulit, apa-apa dibikin susah. Gitu ya, apa dibikin nggak sehat, bikin apa munculkan mental berproblem. Ini mulai muncul gejala klinis. Gitu ya, apa gejala klinisnya seperti yang teman-teman baca di depan, gitu ya, mulai muncul termasuk gejala fisik ya, dan itu terutama lagi banyak pikiran. Ya, alergi, asma,
ya aspek bisa muncul karena dari beberapa problemnya, tapi bisa juga muncul karena problem yaitu kalau sudah muncul di dalam fisik berarti kita sudah yang mulai berada di level mental problem gitu ya. Kalau kita observasi ya kalau gitu ya memang agak panik dan dia terus tapi masih jalan tahap yang nggak benar yang sampai ganggu metabolis kita. Padahal mau merasa kelas bola ketika normal itu sudah paling ini seperti itu bisa gitu ya. Karena berlebihan kalau kita jantungnya super banget bukan karena jantungnya tapi karena ya ada gatal-gatal juga bisa ya. Tapi yang beliau kalau lagi stres gitu ya, itu yang terasa dengan kulitnya digatal terus jadi apa mengelupas ya dari kulit dan nah teman-teman buka kalau saya melakukan pikiran yang banyak stresnya biasanya respon tubuh saya ada yang pusing gitu ya tapi tidak semuanya ada ya biasanya lah kalau stres jadinya apa feelingnya berjemaah gitu ya biasanya piring namanya jadi dua piring ini kalau nggak ditangani dengan baik baru sampai kepada mentalis kalau yang di bagian ini yang dicontohkan adalah depresi ya teman-teman ya proses seperti depresi terjadi gitu ya awalnya dia di garis gitu ya terus dia banyak banyak semua sampai akhirnya dia ini berubah berpanjang sampai akhirnya dia depresi jadi yang kanan ini sebenarnya berarti yang kiri ini proses depresi akan ini nama istilah tahapannya apakah ini harus depresi bukan gitu ya pasti yang pernah berpikir beliau adalah korban bullying menghasilkan trust isu meledaknya waktu jadi kalau beliau masih SD sering kena bully terus sering dibandingkan ke orang lain kok kamu nggak kayak kok kamu nggak pintar kayak dibandingkan terus di sekolah lagi gitu ya itu menghasilkan kondisi psikologis yang dan anak tidak ngobrol sampai banget tapi sebenarnya yang menyimpan ketegangan jiwa yang ya tidak tertangani jadi pas SMP semakin parah pas SMA mulai muncul hal dia kalau lagi sendiri gitu dia merasa dia ada orang sebelahnya lagi yang dia orang ini ada dia cuma dengar aja tapi dia bisa mengatur sama suara ini kalau suara itu sudah sangat mengganggu dia suaranya ada tapi sebenarnya musiknya nggak ada kalau dia di ruang-ruang publik dia di ruang-ruang publik gitu ya bisa dia duduk kayak gitu gitu ya terus ada banyak orang gini kan dia ada banyak orang gini terus tiba-tiba dia orang di pojok dan ngomongin dia depan dia padahal di sana orang diam aja itu kelas isunya tidak lagi manusianya pak tapi kelas isunya orang berpikir psikologi halusinasi yang dia tidak punya wah ini tidak ada hanya ada dalam halusinasi halusinasi cuma dia semacam diajarin dia semacam hina gitu ya dia semacam kamu siapa gitu ya dia udah terus nanti kalau dia nggak sadar dia bisa menginternalisasi suara-suara halusinasi ya kayak gini aja dia jadi muncul kelas isu kepada dirinya sendiri gitu ya kelas isu yang lama itu saya nggak mau paling saya kalau baju aja padahal yang dia cerita itu sebenarnya kalau surat ya benar nah ya terakhir enggak ada yang ketiga banyak itu kamu lihat ya kalau masih definisi yang benar alamat sudah kalau tidak yang puas yang terakhir ketiga jadi ya apa sih dampak ketika seorang itu memiliki interaksi dengan berbagai sebabnya ini ya dampak dari dua sisi kalau yang dilakukan oleh orang sisi internal dan sisi eksternal dampak adalah seseorang mungkin mengembangkan perasaan tidak percaya diri dan merasa tidak berhak untuk hidup yang layak
Itu dampak itu. Karena orang-orang yang biasanya ya, sebagiannya itu berasal dari ketidakmampuan dirinya yang dididik sama orang lain, sehingga hasilnya kayak begini. Mohon maaf nih, beberapa orang yang pantang ini lah itu anak yang ini yang lain kayak gitu. Terus dia tuh punya bestie yang bestie yang dipakai sama yang lain, dia kayak gitu. Yang dalam mana dia punya perasaan kayaknya saya tidak selayak orang lain gitu ya, karena teman saya itu yang biasanya sama saya dia kan main sama orang lain dari kelas di sana, dampaknya dia nggak marah sama tapi dia marah dengan dirinya sendiri. Biasanya dia akan kepala tangan terus nabrak yang buruk, tidak berhenti sampai melihat dan tangan gitu ya, dan sebagainya. Atau yang misal ya misalnya terus di cara-cara tangan itu kayak referensi atau pakai selain ya. Terus nanti akan tumbuh gangguan lain gitu ya, mas biasa darah itu seperti apa dan lain. Tapi jadi bagian gitu ya, negatif efek jadi ya dari kelas pada internal sekolah. Terus apa lagi gitu ya, kalau negatif efek pada seseorang teman-teman tidak sekedar dari bahwa saya mendapatkan negatif efek dari trust issue dalam hubungan saya orang lain yang buat saya dan ke buat saya merasa tidak layak untuk hidup yang bagus yang telah ya kalau ini teruskan ini akan terjadi jalankan ini setiap konten lagi siapa tangani sampai betul mental disorder gitu ya, dampak ini sampai juga dia mental disorder. Mental disorder itu banyak ke kalau memiliki beberapa kriteria dan siapa yang tahu kriteria ini dalamnya adalah kan kalau nggak sekolah. Dampak eksternalnya, yang tersisu dampak eksternalnya adalah dia jadi nggak mudah percaya satu orang lain. Di satu sisi itu ada dampak positifnya, di sisi lain itu ada dampak ini. Dampak positif nggak mudah percaya sama orang lain. Dia punya waktu yang cukup untuk mengobservasi saya ini berrelasi. Jadi nggak semuanya dia percaya. Kalau teman gitu ya, yuk kita makan, yuk gitu ya. Ini siapa yang baik gitu ya. Biar sedih dulu, oke. Berarti positifnya masih ada. Ya nggak mudah ditraktir gitu ya, nggak mudah mau traktir dan nggak mudah mau ditraktir. Kenapa dia juga punya rasio gara-gara ditraktir, dia jadi tersandar. Jadi kalau tak tahu dia harus selalu iya. Kalau dia kenapa traktir? Masa senang kamu nggak nolongin aku gitu ya. Jadi dia punya rasio traktir dan ditraktir itu dia jadi takut gitu ya. Kalau ada kejadian dia ditraktir, tapi temannya itu punya dirinya dan selalu memikir kenapa sekarang kamu bantu aku begini, tapi dia punya traktir itu dalam hubungan dengan tim. Jadi apakah itu bagus? Di satu sisi efek itu buat orang punya spare waktu untuk mengobservasi orang lain. Apakah orang ini dalam yang bisa saya percaya berilah dia saja. Ini sisi positifnya oke, terutama pada media sosial. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ini dilepas ya untuk orang tidak ingin ini nggak. Jadi kalau teman-teman sendiri ya media sosialnya memang dunia ketiga, dunia pertama dunia kita, yang kedua dunia kita dengan orang nyata. Orang dunia magia itu adalah sesuatu ketiga yang sebenarnya di ruang ketiga itu yang ada predator, ada orang dari, ada orang pelapis, macam-macam di situ semuanya ada. Kalau kemudian kita menjadikan media sosial tempat yang aman, gitu ya, kita punya persepsi saking pas ya media sosial itu aman. Terus kita memposting apapun, mulai dari yang bahagia-bahagia, terus ya posting foto, video, dan bertulisnya sangat itu juga di media sosial. Ya Allah, media sosial saya yang dapat kejadian itu di posting.
kita lihat kita dalam interaksi dengan Allah, kita mungkin di media sosial itu maksudnya kan bukan berdoa, ya kita bukan dari Allah, dari yang manusia waktu kayak kalau kita menguasai segala sesuatu yang akan mengembangkan kehati-hatian, sangat mungkin kalau pas ditangkap sesuatu yang baik dia berpikir, tapi kalau ditangkap sesuatu dirinya predator yang dia suka mainkan seperti perempuan ya dia jadi kalau laki-laki predator itu bisa dan selain itu jadi kalau predator itu jenis ya predatornya tidak jenis kalau predator itu jenis seperti kekerasan seksual maka transmisi itu kalau di babnya media sosial kita memang perlu sangat waspada kita berhadapan dengan manusia yang bertentang mereka ruang dunia yang ketiga yang manusia yang tidak bisa dipilotkan jadi apa kalau yang ini boleh luas pada tidak semua hal dalam hidup kita harus kita media sosial bahkan kalau dalam Islam saking hati-hatinya kalau bisa jangan posting hal-hal yang berhubungan dengan titik-titiknya ini apa foto ya kalau di dunia ketiga ini ruang ketiga yang melihat fotonya kita ini adalah orang yang berplastik maka seseorang yang terjangkit angin jadi seseorang misalnya yang sudah terjangkit angin masa dia kalau orang itu di bukan sebagai dia habis itu dengan kalau berjudi saya yang mungkin diri karena ini itu banyak dia domestik tanpa menyebut nama Allah tanpa mengembalikan yang habis komen ini air jatuh terus mukanya kena sesuatu sampai muka itu tidak kelihatan muncul lagi setelah itu trafiknya memang bagus gitu ya enggak kontinuasi di media sosial karena memang ada penyakit lain gitu ya ada apa yang dilihat gitu ya yang melihatnya orangnya seperti itu yang kita nggak tahu gitu ya makanya kalau posting di media sosial seharusnya tidak bukan habis nikmat dijualkan dan postingnya ya nikmat apa aja teman-teman dapat proyek kesana hebat ya kalau yang melihat itu yang bersih tidak ada yang kita melihat tapi kalau kita ditangkap yang ketiga yang orangnya satu dan lain hal gitu yang banyak sekali yang itu ya kita kalau bicaranya pasti yang eksternal dan yang lain kalau kelas yang kita bahas tentang ya terus itu punya positif dan positif sekaligus dampak negatif apa kalau terjadi kita jadi orang yang paling aku sendiri menjadi kenapa dia saya yang karena menjadi yang ada pakai chat GPT ya tolong dong jadi soal ini soalnya dari chat GPT kan itu word saya nggak percaya itu kita mulai deh nggak pakai chat terus banyak chat GPT nanti debat pertanyaan itu 2024 jadi gimana saya kerja itu titik gitu ya oke untuk suatu wanita gitu ya terus itu kadang-kadang menempatkan sesuatu jadi susah tadi dalam rangka dengan kualitas boleh sesuai tidak boleh dipaksakan dalam konteks semua yang harus kita kerjakan dikatakan pola yang namanya terjadi kegiatan terjadi lama itu seperti kita yang yang kekurangannya masing-masing caranya sih pas mau mengerjakan tapi pinter banget pakai digital pakai buku teks pun nggak boleh tanya ini terus langsung dikeluarkan seharusnya dibaca gitu ya jurnalnya berikutnya sekarang nanti pakai ini ya bertanya ke orang lain sekarang nanti dia nanti sisakan ruang untuk memaafkan kondisi itu akan sangat sulit untuk dihindari ya akan sulit untuk meredam kalau tidaknya yang memberikan koordinasi memaafkan mungkin dilakukan oleh lain dan tidak sudah terjadi oleh saya kembalikan dulu ke ini nanti kalau ada yang ditanyakan pertanyaan boleh kalau ada kerja saya kembalikan ke orang. Baik, terima kasih biasanya saya respon para materi ya. Kalau itu teman-teman di wadah teman-teman
pertanyaan-pertanyaan. Oke, pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang berputar di kepala itu sudah terjawab belum kira-kira? Dan atau belum? Atau ada yang mau tanya? Oke, sebelum itu saya mau bertanya. Jadi kan tes isi ini kira-kira bisa 10 box. Terus kira-kira berapa lama tes isi? Kalau dalam level nggak apa-apa, kita memiliki transisi dalam rangka keadilan itu nggak apa-apa. Yang nggak apa-apa kita mengembangkan, oh nanti lingkungan baru biasanya harus mana nggak boleh langsung ya semua oke. Dalam level masih standar, tapi yang kemudian menjadi patokan bisa seperti tadi transisi yang kemudian menghambat banyak hal gitu ya. Kalau sifatnya memang membuat kita sampai kehilangan rasa percaya karena seperti itu kalau yang masih internal dan sudah sangat parah. Pada masih internal kita jadi kita jadi benar yang sudah selalu punya pasti cuma dia mau dari yang dia pernah bisa apa ini satu tergantung pada faktor resiko dan faktor resiko yang dimiliki oleh faktor resiko itu apa? Faktor yang terburuk di luar. Orang kalau sedang dengan diabetes mellitus minum gula tambah beresiko. Orang kalau sedang punya kelas isu, ya, ditambah dia suka baca buku, gitu ya, komik-komik, kemudian apa saja yang dia baca, dia terlalu memoris dan sifatnya itu pesimistik, itu menjadi faktor resiko yang menambah dia menjadi pribadi yang lebih percaya. Faktor resiko malah sering baca, gitu ya, sering baca, yang bacanya ini bukan baca hal positif itu berarti. Nah, dan faktor resiko yang dari misalkan dia masih berada dalam pemasukan yang tidak cukup untuk memadai resiko belum meningkat potensi. Kedua, ini hutangnya dia. Kalau yang bersama ini tidak risiko dirinya, namanya kita buat jatuh. Tiga, faktor resikonya pertemuan selalu toksik. Manapun dia berteman, dia selalu kehilangan. Jadi cari faktor proteksi yang cukup untuk membuat dia dari faktor proteksinya memang satu. Banyak-banyakan berdekatan dengan nomor. Karena nomor itu selalu berproteksi. Rasa saya diri dalam diri siapapun. Sekali lagi, bukan karena orang itu dan yang gimana, tapi Allah sendiri yang melalui orang itu. Walau saya aslinya mau hebat, jangan sekali-kali dari Allah, semua ada. Jadi kalau saya dulunya sudah tidak punya harapan, ingat aja mati Allah. Ini ya, sebagaimana dari itu harap untuk belajarnya kita, putus asa itu harap untuk semuanya kita. Jadi Allah sendiri kalau sudah begitu, gitu ya, kita akan punya faktor proteksi yang kuat. Tiap kali kita merasa gagal, kita selalu punya Allah. Kita nggak boleh naik lagi, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi. Ya, kalau dia akan konsisten, karena dia punya faktor proteksi apa yang dia disebut oleh Allah. Bahkan di beberapa ayat ini, kita sumber kesulitan hidup kita, sumber masalah hidup kita nggak selesai itu awalnya kan jauh dari Allah. Waman a'radu an dzikri Allah. Siapapun yang mencoba jauh dari nasihat, siapapun yang mencoba untuk jauh dari Quran, Allah memberikan bimbingan. Fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Itu suratnya surat Al-Taha. Versi coba kita lihat. Ini karena poin yang sangat penting sekali karena meskipun seorang muslim kadang-kadang takut mengambilkan ya sampai nanti di seolah hidup itu akan selamanya berlangsung. Padahal Allah punya banyak kekuatan tinggi ya naiknya.
Teman-teman boleh lihat ini adalah surat Toha. Ayatnya yang ke-124. Kata Allah, "Waman a'dha," dan siapapun yang berpaling dari nasihatku, dari Quranku, dari kecintaan terhadap Quran, dan dia membuang Quran dalam hati yang maha aja, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka kami jaminkan penjara itu muncul dari mana? Huruf inna. Semoga terlihat. Inna di sini namanya taukid. Taukid itu sifatnya untuk menguatkan. Selain menguatkan, dia tidak bisa dibuat lagi. Apalagi kalimat itu yang punya adalah Allah, maka tidak bisa dibuat. Apa yang tidak bisa dibuat? Kata Allah, siapapun yang berpaling dari Quran dengan sengaja tidak mencari sebenarnya Quran, dengan sengaja dia dari Quran dan selalu berbanding dengan Al-Quran. Lalu masyarakat, maka kami jaminkan untuknya huruf inna digunakan untuk menguatkan kalimat. Maka baginya ma'i syarban buka. Apa ini? Kehidupan yang amat sempit, susah, urusan itu enggak selesai, dadanya enggak tenang, pikirannya enggak. Perkataan serigala yang buat seseorang itu ngedrop, semuanya ada dalam makna buka. Kenapa? Waman a'rada dzikri, siapapun yang menjauh dari Al-Quran, maka dia akan sulit untuk bangkit di semua aspek. Jadi yang menjadikan Allah. Tapi orang-orang tidak beragama, dia happy itu sehat aja itu tahunya. Kalau kita mau bicara dari segi orang-orang yang bukan muslim dan yang kita melihat mereka punya kesehatan mental, kelihatannya cukup baik, atau rumus yang Allah berikan di Al-Quran. Karena seseorang itu menemukan ketenangan yang nyata dan ketenangan yang paling sempurna, selain hatinya itu diisi oleh Allah. Kalau teman-teman tahu ya tadi yang di orang Indonesia bentuknya kayak sepakat itu hasilnya bentuknya Allah gitu ya. Hati itu mau diisi kekayaan sebanyak apapun, mau diisi semua rupiah ini sedangkan mental kayak kalau tidak pernah mengenal dan tidak rutin mengingat Allah, di dalam hatinya itu pasti akan ada lubang yang akan terus kosong sampai kematiannya. Karena lubang ini yang bisa terisi kalau akan mengingat Allah. Itu rumus pastinya. Tapi kalau dia tinggalkan happy saja, rumput tetangga selalu lebih hijau. Berapa banyak kasus yang kita temui, beliau seorang anak, selfie di posting, followernya wah keren, wah bagus, esok harinya dia bunuh diri. Pernah dengar kasus seperti itu? Bahkan di luar negeri itu ada tempat-tempat khusus yang memang dijadikan gitu ya, jurang frustasi sampai kepada temannya itu sendiri. Sebelumnya kan baik-baik aja ngobrol, nggak tahunya dia menyimpan hati yang kosong, pikiran yang sudah frustasi berat, tidak dia tampakkan berakhir pada hal yang tidak diinginkan. Karena rumusnya Quran itu mau bahagia oleh apapun, tetapi tidak akan bisa tenang secara paripurna selama hati tidak dikenal penghubungnya. Dah rumusnya gitu. Masuk pada coba. Mau teman-teman yang dengan hidup sampai ke dunia, mau healing ngabisin duit berapa? Mau teman-teman kunjungi tempat seindah apapun di Indonesia dan dunia dengan semuanya buat apa nih? Jadi kita itu akan sana wali nanti ini kalau makin ngomong cuman bisa isi sama ingatan yang menggunakan itu apa itu mesti ini faktor proteksi yang sangat besar teman-teman. Not only tentang trust istrinya jadi semua hal tentang kesehatan tapi akan menjadi faktor proteksi besar. Tapi itu kedua kalau topnya adalah trust itu dari mencari circle yang sehat itu akan bantu kita menunjukkan rasa percaya diri dalam relasi dan nanti kalau sehat
kalian gimana? Monggo. Kalau misalnya dari sendiri, hanya satu orang lain, gimana saya bisa mendapatkan rumah yang sehat yang tidak toksik, silakan dicari dan pilihkan teman itu. Kalau kalian sudah membicarakan ini di bagian akhir, kalau mau mengambil teman, bila teman yang mengingatkan kepada ini sudah dibicarakan. Dan jangan mengambil pertemanan dekat yang membuat justru jauh dari Allah. Gitu ya, kenapa? Ya, karena ada trust issue, karena banyak faktor gitu ya. Kalau kita yang tidak mengingatkan kepada Allah, justru menjerumuskan kita pada hal-hal yang kemudian ya kita kena mental sendiri. Itu yang kedua, ya faktor proteksi yang ketiga, tentang masa lalu. Kalau teman-teman yang mau memasukkan, teman-teman pernah temukan masalah sampaikan luka itu tidak akan selesai waktu, teman. Yang ada itu tumpuk di bawah sadar. Nanti tak ya hilang bersama waktu. Hilangnya itu tumpuk, bukan hilang karena tuntas di proses ketika itu. Dia juga ditumpuk oleh masalah berdiri yang bisa kebalikan dan berbeda. Selesaikan masalahmu itu akan menjadi faktor proteksi agar kita selamat dari isu yang kita lakukan. Ya, baik, terima kasih banyak. Sekarang sesi selanjutnya yaitu tanya jawab peserta. Di sini apakah ada peserta yang mau bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, sebelum saya bertanya, saya untuk menyampaikan insight tentang mungkin ini yang dinamakan kajian suatu permasalahan kesehatan mental yang Islam, yang intinya buat kita mengarah pada mungkin ini salah satu acara yang mungkin pertama kali yang saya ikuti yaitu mengarahkan ayat Al-Quran nilai-nilai. Namun ada kesalahan yang saya temukan di luar sana. Kebetulan tadi juga dari Imam Muslim, saya ingin bertanya dari sudut pandang sebagai profesional juga sebagai profesional, di mana mungkin dalam konteks Islam, dalam konteks kesehatan mental, juga psikologi Islam, pada akhirnya banyak orang yang sangat spontan menyampaikan bahwa kamu kurang ini, dan hal itu adalah memang realistis, namun dalam sudut pandang saya terlalu cepat menimbulkan, karena tadi jalan itu adalah faktor dan sebagainya. Pertanyaannya, secara tanpa sadar kita mungkin pernah termasuk saya secara tidak sadar pada teman bercerita dan lain sebagainya, secara tidak sadar kita mengatakan kalimat-kalimat yang seharusnya ini kayak gitu, sehingga banyak orang yang mungkin secara tidak langsung memandang saat itu nanti juga malah disukai, nanti juga padahal mereka masih yakin gitu atas Allah dan atas nikmat dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana cara kita bahasa dengan kasus ini yang memang masih banyak dan jam terbang yang kurang. Tapi bagaimana cara kita menghadapi teman yang bercerita dan permasalahan kita tetap melihat
pas nilai serata tadi mungkin tanpa kita sadari keluar kalimat kamu kurang ibadah ini prosesnya bagaimana sehingga kita tetap memegang integritas. Jadi seperti yang ada makro ya, makro udah nggak ada ahli keluarga, main udah nggak ada. Sekarang S2 S3 bisa, ya. Jadi jawabannya sesuai proses kita tahu jawabannya. Nah, makanya yang menggaris bawahi orang yang bermasalah yang lain itu kan kalau orang ini memang jawabannya tidak sama. Saya juga tidak sepakat mereka yang kan kamu iman itu sampai itu. Saya juga tidak sepakat orang yang menjawab jawaban itu secara jelas. Ya, karena itu babnya bukan masalah benar atau salah. Babnya adalah salah menyampaikan. Kalau orang dengan gangguan bukan gangguan yang banyak sedih, orang yang banyak masalah, katakan dia kurang iman, itu bisa yes atau bisa substansi. Tapi sebelum kita ngomongin substansi orang yang secara mental yang kurang beriman, sebelum ngomongin cara ngomongnya itu tidak salah. Jadi itu semakin melumani, gitu ya. Kita menyembuhkan tapi dengan cara yang melukai itu ya agak bisa gitu ya. Ya, sebelum kita bicara substansinya, ya kita harus bawa dulu kita ayat. Nah, maka gimana cara kita lakukan kuliah infeksi nanti diajarin di mana nanggepin orang itu biar nggak tidak semuanya itu siap mendengarkan hal-hal kita. Saya pernah membawakan materi ya kalau kamu yang pendek ya, saya langsung menyampaikan hal-hal poinnya. Saya jadi bilang gitu. Ya. Dan bagi saya tidak masalah karena saya punya kesiapan yang berbeda untuk mendengarkan hal-hal ya. Pada sebagian kalau kamu kurang iman dia bisa tahu. Kenapa? Ya dia mau ditentukan. Jadinya harus gimana? Pada saat itu tidak bisa dibilang kecil. Ini kita bisa bilang coba ingat kemarin pikir pagi, pikir sore enggak. Oh, aku nggak pikir pagi, makanya aku banyak sedih. Ini siap ya, jadi ngomongin pikir pagi, pikir sore. Kita ngomong sama yang pikir pagi, pikir sore. Kamu mau ngomongin sama yang lagi dan tadi. Nah, berarti ya. Jadi gimana? Mengetahui gitu ya, baseline setiap apa kita secara poin atau orang-orang yang kemudian kita perlu menyelami pikirannya dulu dan belajarnya itu dari step by step. Ya step by step kita jangan bercerita di dia belakang lagi kok malah manusia kita gampang kurang malah berbagai saja di mana gitu ya. Pertama perhatikan orang ini mana kalau dia bilang mas setidaknya kita sering dijelaskan kita tahu. Jadi kita nggak boleh langsung memberikan sesuatu ini sangat tidak dan secara ini yang kedua ya kalau menugaskan kepribadiannya kedua ini ya memang tidak harus juga langsung ngomongin tentang iman kenapa ya iman itu komponen yang oleh iman. Jadi kalau kita ngomong iman ini yang ngomong itu sadar enggak iman itu yang 10 poin apa banyak gitu ya sabar syukur yang husnudonnya tidak ngilangin dari jalan dan iman. Jadi yang kalau kamu sholat, kamu ngaji, kamu puasa, ibadah itu langsung masih bukan iman itu dengan cara pandang kita, cara kita merasa, cara kita berpikir itu semua konten keimanan itu ada. Kadang orang kalau kalau kamu kurang iman itu dia masih kamu sholatnya gimana nasinya mungkin secara substansi ada benarnya tapi ngomong iman itu apa yang paling iman itu kan gitu ya kita bersedekah bagian dari iman sedekah senyum aja sudah sedekah juga bagian dari terus gampangnya dari mana apa itu iman isinya apa kita ini yang mau ngasih dan atau kita menjamin orang lain pahami iman itu isinya apa ya. Nah kalau kita berpaham isinya iman yang sangat berarti itu pilih salah satu bagian yang akan kamu nanti ya contohnya dari dalam perasaan yang paling dia bilang saya kok bilang bisa kalau bilang kamu kurang ini yang itu ketawaan pada lain nggak sih nanti
Ini definisi kesehatan mental teman-teman, mental dan itu di Germany itu sebenarnya ada hubungan manusia. Kok bisa? Jadi ini definisi kesehatan mental sebenarnya ini saya ambil dari Google. Dia bilang kata jelas emotional function and other action. Ini definisinya. Tapi kalau teman-teman perhatikan dan teman-teman pakai ilmu yang cukup, teman-teman bisa lihat definisi itu sebenarnya akan beririsan dengan bahasa cognitive emotional function. Bagaimana itu punya fungsi kognitif dan emosi yang bagus, maka itu akan membentuk mengkontribusikan kesehatan mental yang bagus. Emosi sama kognitif itu apa? Emosi itu orang bilang kognitif itu cara berpikir. Berapa banyak kayak di orang bilang apalah berpikir tuh, apalah tanda baru kamu gak tanda budi tuh, apalah kecil kamu gak pakai ini bahasa kayak bahasa itu semua ngomongin tentang cara berpikir. Jadi iman tuh nggak arti kamu salah ya, semua hal terkait hidup kita itu ada keimanannya, cara mikir biar ada imannya itu ya. Kalau seperti ini kapasitas kita yang harus dinaikin biar nggak sekedar ngomong kamu kurang iman, terus orang yang salah iman yang dimaksud kamu nggak kuat, kamu nggak bukan iman yang dimaksud aslinya adalah gimana cara berpikir sampai kamu terjebak pada situasi amarah, atau gimana cara berpikir sampai kamu tersandra. Gitu. Coba cerita kenapa kok ayatnya di kamu mana? Kita lagi membahas cara pikirnya yang bahas apa? Ya itu bagian keimanan banget. So, gitu ya. Sujud sampai nangis, gitu ya. Sampai tempat sujudnya tuh basah, tiba air matanya dia. Pas beliau sujud setelah ditanya sama Aisyah, kenapa ya harus sampai nangisnya kayak gitu? Bang, dia lagi beliau tidak mengatakan saya bisa dapat sholat, bukan. Dia baru mendapatkan ayat yang bunyinya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari likulli malbab alladzi yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi sampai dia melihat Rabbana ma khalaqta Rasul menangis sebuah ayat yang isinya itu adalah gimana manusia bisa berpikir tentang kehidupannya, tentang langit dan bumi, bergantian siang dan malam, tentang dirinya sendiri, sampai dia menemukan kesimpulan Rabbana mengkhalaqna dzalika. Karena yang sia-sia dari takdirmu ya Allah, gak ada yang bisa dari semua yang kau pilihkan saya. Itu semua apa ujungnya? Gitu ya, pikir gitu ya. Jadi kognitif di sini ini kalau mau dibahas adanya kayak gini, kalau bahasa banget kalau yang hubungannya sama tinggi. Kalau ada orang ngomongin sabar gitu ya. Kalau dia nggak siap bisa bergerak beda. Kalau orang siap dia orang ada orang yang siap tapi kalau nggak siap bagaimana sabar nggak terus caranya gitu. Ada mikirnya apa? Hanya pelan nama kok bisa ada kejadian ini sebenarnya bagian dari kenapa manfaatkan akal kalau bilang akal nggak mikir kok pasti kita ada kejadian mikir kenapa ya dunia sendiri kenapa kok sedih terus ada kejadian berubah siapa yang nanti yang itu kok kognitif beda kognitif emosional function cara ngarahinnya gimana sekolah ada proses dan tuh itu ada gitu ya bagaimana mengajak memberikan kontribusi kayak oh ya saya salah pikir ya namanya policy ya policy itu sama berpikir membuat orang itu juga tidak bisa kita diri ada itu ada teknik nah ada psikologi banget yang mungkin nanti ya seperti apa psikologi banget berapa banyak pikirlah dengan gak emosi maupun pas gitu ya pikir dan cari langsung itu Quran yang jadi pertanyaan jawabannya apa sekolah versi psikolog kalau dia S1 dari psikologi jadi ya kelas lagi makna iman itu bukan hanya boleh digunakan untuk analisis walaupun
semuanya benar, kami melakukan yang depan. Ada berapa tambang iman? 60 atau 70 ya tambang iman. Saya juga belum masa ya baca tentang cabang iman, yaitu iman dengan lewat itu gak cuma orang ngomong isinya apa, pelajaran kita tahu bagaimana masuk dalam dengan point of view yang pas orang itu tidak perlu memerintah kamu soal ini dengan walau yang paling sedikit paling pada sebagian orang siap gitu di komunitas siapnya gitu berpikir apa ada dua banyak dan berbagai dari dia ya yang lain kalau seperti itu saya tidak jadi menyebabkan baik soal yang besar ini kalau dia melakukan saya yakin maka itu tidak komunitas tidak akan jalan semoga ada kebaikan yang bisa dikasih. Mungkin orang boleh dengan referensi apa yang dipelajari di siang hari ini akan bertanya terkait teks. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jawaban atas pertanyaan baik. Ada yang dalam teks tidak ada. Oke, saya jadi memberikannya. Jadi yang pertama tributasi itu alhamdulillah setelah tadi penjelasan dari pemaparan materi serta